Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 3, Kebencian. Jangan hanya diam. Teriakan pengawas Tian menggelegar di atas banyak suara yang sekarang lebih fokus pada obrolan daripada pelatihan. Secara refleks, semua orang menjadi tenang begitu pengawas Tian mengangkat suaranya. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan mendapat pukulan kecil, dan sayangnya, bahkan pukulan kecil dari seorang ahli seperti pengawas Tian pasti akan sangat menyakitkan, jadi semua orang langsung menutup mulut mereka. Mulailah berlari di sekitar lapangan. 50 putaran dan kemudian Anda bisa istirahat sebentar. Meneriakkan instruksi baru, pengawas Tian tersenyum puas ketika semua anak mulai berlari. Beberapa dari siswa ini sudah bernapas terengah-engah karena tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Tetapi yang mengejutkan, beberapa anak terus berlari dengan kecepatan tetap dengan hanya beberapa tetes keringat yang jatuh dari wajah mereka. Memimpin kelompok siswa adalah tuan muda, yang berhasil berlari dengan kecepatan yang layak. Kulitnya tampak relatif energi dan kecepatannya bagus dan stabil. Di belakangnya berlari rombongan anak laki-laki bangsawan, yang semuanya berkeringat lebih banyak daripada tuan muda. Di belakang rombongan adalah Sumin. Bahkan tidak ada setetes keringat pun yang terlihat di wajahnya saat dia berhasil mengikuti kecepatan yang ditetapkan tuan muda itu. Melihat betapa mudahnya Sumin mengikuti mereka, pengawas Tian diam-diam mengejek tuan muda dan teman-temannya karena Sumin, seorang anak pelayan, mengikuti mereka tanpa berkeringat. Matahari sudah tinggi di langit. Sinarnya yang keras menyinari anak-anak sampai tubuh mereka mulai menjerit mengeluh dari campuran sinar matahari yang keras dan latihan yang berat. Semakin banyak keringat mulai muncul di wajah mereka dan tubuh bagian atas yang telanjang saat mereka terus berlari, satu demi satu. Akhirnya, tuan muda menyelesaikan 50 putaran. Kelelahan terlihat di wajahnya saat dia menyeret tubuhnya yang lelah ke bawah naungan pohon, di mana dia duduk terengah-engah dengan matanya terpaku pada Sumin dan membencinya di dalamnya dirinya. Rombongan tuan muda sudah lama tertinggal, meninggalkan tempat kedua untuk Sumin. Melihat bagaimana Sumin bahkan sekarang hanya memiliki beberapa tetes keringat yang jatuh dari dahinya, kemarahan memutar wajah tuan muda itu saat dia menggertakkan giginya. Dia mengalihkan fokusnya dari Sumin, merenungkan bagaimana dia akan membalas dendam padanya. 2 hari yang lalu, Sumin melangkah ke ranah kultivator. Dia menjadi prajurit pelajar dan kekuatannya bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dia sedikit lebih muda dari tuan muda, tetapi basis kultivasinya tampaknya bahkan di atas 10 tahun dan lebih tua. Tuan muda menghela nafas dalam-dalam ketika dia ingat bagaimana ayahnya memberikan pil obat lain kepadanya tadi malam. Itu memaksanya untuk berpikir bahwa akan lebih baik jika dia memiliki bakat kultivasi yang gila itu sendiri daripada anak muda ini dari tempat pelayan. Memikirkan topik yang menyakitkan ini membuat tuan muda marah. Saat ini, ia dapat mengikuti Sumin dalam hal kultivasi karena banyaknya pil obat, mandi herbal, akupuntur, dan berbagai metode bermanfaat lainnya yang ia gunakan untuk meningkatkan kultivasinya. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa menggunakannya adalah karena dia adalah putra tertua dari keluarga Zong. Dia juga memiliki bakat yang luar biasa dibandingkan dengan orang lain seusianya, tetapi terlepas dari semua ini, bakatnya dikerdilkan di sebelah Sumin, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan. Dia tahu bahwa bahkan ayahnya, orang yang paling dia kagumi, telah memperhatikan bakat luar biasa Sumin. Ini adalah jerami terakhir. Tuan muda tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Kemarahan meledak, mengubah matanya menjadi merah ketika dia melihat ke arah anak laki-laki yang dengan santai bersandar di pohon. Sumin tampak acuh tak acuh dan tidak terbebani seolah-olah dia tidak hanya berlari 50 putaran di sekitar lapangan. Istirahat mereka singkat, dan begitu orang terakhir menyelesaikan putaran ke-50, pengawas Tian melangkah maju sekali lagi, suaranya menggelegar, kamu perlu belajar keseimbangan. Letakkan semua berat badan Anda di lengan Anda dan perlahan-lahan angkat tubuh Anda ke atas, lalu turunkan lagi. Anda tidak diperbolehkan menyentuh tanah dengan apapun selain tangan Anda. Prajurit pelajar di antara kalian hanya boleh menyentuhkan ujung jari mereka ke tanah. Mendengar instruksi, semua siswa menghela nafas dalam-dalam, tetapi semua orang melakukan persis seperti yang diperintahkan. Sementara sebagian besar mengangkat tubuh mereka dengan telapak tangan menyentuh tanah,
sekitar 10 anak menopang seluruh berat badan mereka dengan ujung jari mereka sendiri. Jangan jatuh dulu, teriak pengawas Tian setelah 1 jam berlalu, karena beberapa siswa tidak bisa lagi menahan diri dan mulai jatuh ke tanah benar-benar kelelahan. Bangun kembali, tetap bekerja keras. Keseimbangan dan daya tahan adalah kunci sukses. Setiap orang yang mendengar pengawas Tian akan berpikir bahwa perilakunya menyebabkan murid-muridnya membencinya, namun, dia adalah pria yang sangat disukai dan seseorang yang dihormati oleh semua siswa. Alasannya sangat sederhana, pengawas Tian sebelumnya adalah seorang kapten di Angkatan Darat Kerajaan, di mana dia memiliki banyak tentara di bawahnya. Dia adalah seorang pria dunia dengan ratusan cerita menakjubkan dan seorang prajurit sejati, seseorang yang telah melihat darah dan kematian. Semua muridnya secara alami mengaguminya. Pelatihan berlangsung hampir sepanjang sore. Su Min menikmati pelatihan seperti biasa. Dia menyukai perasaan peningkatan dan mimpinya adalah untuk bergabung dengan tentara suatu hari, di mana dia bisa mengandalkan kerja kerasnya untuk membuat jalan sampai dia bisa menjadi seorang jenderal. Seorang jenderal adalah posisi peringkat tinggi di Angkatan Darat Kerajaan dan dianggap sebagai puncak tertinggi para pembudidaya. Siapapun yang menjadi jenderal akan dihujani kekayaan dan gengsi, yang akan membuat hidup mereka lebih sederhana. Su Min tidak ingin menjadi jenderal demi ketenaran dan kemuliaan. Tidak, Su Min ingin menjadi seorang jenderal sehingga dia akan mendapatkan cukup uang, untuk menafkahi dia dan kakak perempuannya. Posisi dan kekayaan ini juga akan memastikan bahwa tidak ada yang berani menggertak salah satu dari mereka lagi. Yang paling dibutuhkan Su Min saat ini adalah posisi di mana dia bisa mendapatkan uang. Dengan uang, akan mungkin bagi anak laki-laki itu untuk melindungi saudara perempuannya. Itulah yang dia pelajari dari dunia di mana bahkan orang tuanya sendiri harus menjual dia dan Su Wu agar mereka tidak mati kelaparan. Ini adalah pikiran yang mendorong Su Min dan memaksanya untuk terus bekerja keras. Matanya bersinar dengan tekad dan napasnya dengan cepat berubah mengikuti pola tertentu, yang diajarkan pengawas Tian kepadanya. Bintik emas mengelilingi tubuhnya saat setiap otot ditarik kencang, merendam bintik emas yang dihirup Su Min. Su Min telah memasuki posisi pelatihan yang ideal, menjadi satu dengan dunia di sekitarnya. Itu adalah tindakan yang sangat sulit untuk dicapai, tetapi sikap keras kepala dan ide-ide besar anak laki-laki itulah yang mendorongnya melampaui batas setiap hari, memungkinkannya untuk mencapai hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh orang lain seusianya. Keterkejutan pengawas Tian berubah menjadi keheranan ketika dia melihat pencapaian Su Min. Kilatan kebanggaan terlihat di wajahnya, karena anak itu telah mendengarkan setiap instruksi yang pernah diberikan pengawas Tian, dari mana Su Min sangat diuntungkan. Sementara pengawas Tian merasa bangga dan kagum dengan perubahan yang tiba-tiba, Tuan muda keluarga Zong merasakan rasa asam di mulutnya saat matanya sedikit menyipit dan dipenuhi dengan kebencian sekali lagi. Tuan muda sangat menyadari bakat Su Min dan karena anak laki-laki itu tidak memiliki siapapun untuk mendukungnya, Tuan muda yakin bahwa jika dia benar-benar ingin membunuhnya, maka tidak ada yang akan menghalangi jalannya. Satu-satunya alasan Su Min masih hidup adalah karena Tuan muda tidak hanya ingin membunuhnya. Dia ingin benar-benar mempermalukan Su Min sebelum dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Untuk membuatnya merasakan penderitaan yang sama yang dia rasakan setiap pagi saat dia harus melihat Su Min. Dia ingin menghancurkan pemuda yang sombong itu, hanya untuk membiarkannya berkubang dalam rasa kasihan dan benci pada diri sendiri. Dia ingin menghancurkannya begitu keras sehingga dia ingin mati, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sementara Tuan muda memikirkan pemikiran ini, Su Min terus tinggal di tempat latihan lama setelah semua orang selesai dan pulang. Dia tetap dalam posisi seperti kesurupan, mendorong batas daya tahannya dan memaksa jari-jarinya untuk menopang berat badannya sepanjang waktu. Hanya ketika matahari mulai terbenam di balik cakrawala, Su Min berdiri, jari-jarinya mati rasa dan lengannya dipenuhi dengan perasaan menusuk yang aneh. Senyum lebar terlihat jelas di wajah Su Min saat dia perlahan mengepalkan tinjunya, merasakan sensasi kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya. Jangan mulai malas hanya karena kamu mencapai peringkat prajurit pelajar. Sebuah suara berkata dari belakang Su Min. Itu pengawas Tian yang telah mengawasinya sepanjang waktu. Dia berjalan ke arah Su Min, yang masih memiliki ekspresi seperti dia mabuk pada kekuatan yang baru diperolehnya di wajahnya.
Apa yang saya ajarkan kepada Anda adalah bagaimana memperkuat tubuh dan menggunakan seni bela diri tertentu. Namun, untuk dapat menggunakan kekuatan ini, Anda harus mampu mengolah ki sendiri. Mendengar kata-kata yang sama setiap hari, Su Min menganggukkan kepalanya dengan serius. Matanya bersinar bahagia ketika dia tahu bahwa pengawas Tian mengingatkannya demi dia. Su Min tidak bisa tidak merasa berterima kasih kepada pria yang lebih tua itu. Saya berjanji untuk bekerja keras, Su Min berjanji dengan sedikit membungkuk, lalu anak muda itu bergegas kembali ke rumahnya, di mana Su Wu sudah menunggunya. Sekarang sudah malam, yang berarti sudah waktunya untuk makan malam. Makan malam selalu bubur, itulah sebabnya kadang-kadang bisa berulang, tetapi saudara perempuannya Su Wu sangat pandai memasak sehingga tidak terlalu sering terjadi. Dia secara teratur akan berbicara tentang apa yang telah dilakukan para wanita di rumah tangga itu pada hari sebelumnya. Karena ini, Su Min tahu banyak gosip tentang keluarga Zhong. Meski hidup miskin, bocah lelaki itu suka menertawakan banyak intrik dan penyamaran yang terjadi dalam keluarga hanya karena mereka kaya. Meskipun Su Min menginginkan uang, dia hanya menginginkannya demi menstabilkan kehidupan saudara perempuannya dan kekasihnya. Tetapi sayangnya dia tahu bahwa mimpi ini sangat jauh. Berjalan menuju rumahnya, Su Min dipenuhi dengan kegembiraan, bertanya-tanya gosip apa yang akan dia dengar hari ini. Senyum muncul di wajahnya saat dia bergegas kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian, Su Min sedikit mengernyit dan kerutan muncul di wajahnya saat dia melihat bau tak terduga dalam perjalanan pulang. Matanya melebar ketakutan, saat dia menyadari dari arah mana bau ini berasal. Itu adalah bau asap yang menyengat dari kayu basah yang terbakar. Su Min mulai berlari sangat cepat, berteriak, "Bakar, kebakaran!" Su Min berteriak sekeras yang dia bisa, meregangkan paru-parunya saat dia terengah-engah. Teriakan itu menyebabkan kompleks keluarga Zhong yang tenang dan damai beraksi ketika beberapa keluarga mulai mengumpulkan ember air dan selimut lainnya. Orang-orang dari setiap rumah muncul dan mengikuti Su Min saat dia bergegas ke rumahnya. Setelah dia dengan marah berlari di tikungan terakhir, Su Min hampir berhenti di jalurnya ketika dia melihat tuan muda dan teman-temannya menyaksikan rumah itu terbakar. Ekspresi ketakutan terlihat di wajah mereka saat teriakan terdengar dari dalam rumah. Begitu dia mendengar tangisan melengking, mata Su Min melebar. Dia mempercepat untuk berlari secepat yang dia bisa, tetapi pada saat dia sampai di depan rumah, rumah itu sudah benar-benar ditelan oleh api yang ganas. Melompat ke sungai terdekat, Su Min membasahi dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bergegas masuk ke rumah, bersiap untuk menyelamatkan satu-satunya anggota keluarganya dengan cara apapun. Su Min menendang beberapa kayu yang terbakar dari pintu dan merobeknya hingga terbuka. Dia berhasil menghancurkan sisa-sisa hangusnya dengan melakukannya dan tanpa rasa takut masuk ke gubuk kecil. Meskipun dianggap sebagai kediaman Su Min dan Su Wu, itu benar-benar hanya satu ruangan yang digunakan sebagai dapur dan kamar tidur. Meskipun anak laki-laki itu dulu menginginkan sebuah rumah besar untuk ditinggali daripada gubuk ini, dia sekarang bersyukur bahwa semuanya dikumpulkan hanya dalam satu ruangan. Kejutan memenuhi Su Min saat dia melihat sesosok tubuh ambruk di lantai. Dengan teriakan kesakitan, Su Min berhasil menyeretnya keluar dari kabin. Tidak ada satu saat pun terlambat, karena gubuk itu runtuh di belakangnya dalam kobaran api.